Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 11 November 2022 tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Alaina mia doro disaring lilingna iya hatan itu hani. Ido hatan nabi naritaho Tuhamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana. Artinya itu ada waktu, ada limit yang dapat dia berlaku. Di mana dikatakan di situ bahwa segala sesuatu itu akan ada masa berlakunya. SIM kita hanya berlaku 5 tahun, yang walaupun nanti akan dikatakan berlaku seumur hidup. Kartu keluarga kita juga berlaku hanya seperti itu. Artinya apa yang dikatakan semua ada limitnya. Mobil yang merupakan produk kecanggihan teknologi juga ada limitnya. Makanan yang diproduksi oleh pabrik dikatakan ada limitnya, ada masa kedaluarsanya. Sehingga ketika sudah melewati masa berlakunya, maka semuanya akan tidak berguna. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, tetap untuk selama-lamanya. Petrus mengingatkan kepada para pembaca suratnya, orang-orang Kristen di dalam kehidupannya, ketika dikatakan bahwa segala sesuatu akan berakhir, bahkan bumi ini, dunia ini akan berakhir, sebagaimana dikatakan bahwa Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Bumi yang lama, langit yang lama akan hancur, tetapi akan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Dan itu terjadi dari kuasa Tuhan saja. Oleh karena itu dikatakan dalam kehidupan kita, kalau itu semuanya bisa berakhir, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen, supaya kita hanya berpegang kepada firman Tuhan yang kekal selama-lamanya, yang tetap untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan itu firman Tuhan itu tetap selama-lamanya, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan kehilangan makna. Itu sebabnya Alkitab kita itu dikatakan sebagai induk daripada segala kitab-kitab yang ada di dunia ini.
Dia tetap up to date kapanpun dia dibaca. Dia tetap menyentuh seluruh kehidupan kita. Dia senantiasa memberikan jalan keluar solusi di dalam setiap permasalahan, setiap manusia di segala zaman. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan juga tetap selama-lamanya. Dan itu akan disempurnakan ketika kita sudah sampai kepada kehidupan yang kekal. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Petrus mengingatkan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sama seperti Paulus juga mengatakan kepada orang-orang Tesalonika. Ketika mereka menanti-nantikan hari Tuhan akan segera tiba, maka banyak di antara mereka yang hidup hanya untuk memenuhi dan memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak peduli dengan norma-norma kesusilaan. Mereka tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena mereka mengatakan bahwa kiamat akan segera hadir. Untuk apa semuanya? Mari kita memuaskan hawa nafsu kita. Paulus mengatakan bukan seperti itu. Tidaklah seperti itu. Ketika hari Tuhan pun akan datang, maka setiap manusia, setiap orang percaya harus senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang percaya dituntut untuk di dalam setiap gerak kehidupannya, dalam menantikan hari Tuhan juga, mereka harus senantiasa hidup dalam perbuatan-perbuatan baik. Karena iman kita harus dilengkapi dengan kebajikan-kebajikan. Iman kita akan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Karena berbuat baik adalah menjadi karakter orang-orang Kristen. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Ketika dikatakan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita sebagai orang Kristen sudah tahu. Firman Tuhan itu kekal tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu menjadi pedoman kehidupan kita dalam bertindak. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita untuk berbuat baik. Firman Tuhan itu ketika kita baca renungkan, maka kita mengerti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, kalau firman Tuhan itu tetap, maka tidak ada istilah tawar-menawar dengan firman Tuhan. Tidak ada yang dikatakan bahwa kita hanya memilih firman Tuhan itu yang sesuai dengan kehidupan kita, yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi firman Tuhan, setiap firman Tuhan itu karena dia adalah tetap untuk selama-lamanya. Berlaku untuk semua orang, berlaku dan up to date dalam setiap zaman. Maka dikatakan mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Firman yang telah menjadi daging adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus bersama-sama dengan manusia. Itu berarti Allah telah menjadi manusia. Dia bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, jangan pernah ragu-ragu untuk mengimani, merenungkan, melakukan, mendengarkan firman Tuhan di setiap saat dalam kehidupan. Yang kedua, kalau dikatakan firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, maka mau tidak mau seluruh kehidupan kita harus berlandaskan firman Tuhan. Tindak tanduk kita, perilaku kita harus senantiasa berlandaskan firman Tuhan. Tidak lagi tergantung di dalam kehidupan kita, situasi kondisi kita. Tetapi
selalu berbuat baik, proaktif berbuat baik. Oleh karena itu, karena firman Tuhan itu tetap selama-lamanya, itu karena Allah sendiri adalah kudus, tidak tercemar. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, ketika firman Tuhan sudah kita dengarkan, renungkan, lakukanlah, belajarlah untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang kudus itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita melalui pendengaran akan firman-Nya. Kita akan belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Penderitaan akan berakhir, sukacita akan berakhir, kekayaan akan berakhir, bahkan hidup kita akan berakhir di dunia ini. Tetapi Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal kepada kita. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, layak diterima, layak dipercaya, dan harus dilakukan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus jika hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa firman Tuhan tetap selama-lamanya tidak akan berubah. Walaupun kami sering berubah-ubah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menerangkan firman-Mu kepada hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami senantiasa berlandaskan firman Tuhan sehingga kami mampu melakukan kehendak, mampu menyatakan kebajikan-kebajikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pekerjaanmu dengan senantiasa hidup berdasarkan firman Tuhan. Salam.